Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Geografi Modul 5 Unit 3 dengan tema Sumber Pangan Masa Depan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Di masa depan, laut berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dunia yang terus meningkat. Laut memiliki potensi besar sebagai sumber pangan yang berkelanjutan, baik dari perikanan maupun budidaya. Selanjutnya ada potensi perikanan yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu pentingnya perikanan berkelanjutan. Perikanan yang bertanggung jawab membantu menjaga populasi ikan dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut. Mengelola perikanan dengan baik memungkinkan generasi mendatang juga dapat menikmati hasil laut. Selanjutnya ada contoh sukses, tuna di Pasifik. Komisi Perikanan Tuna di Samudra Pasifik atau WCPFC menerapkan kuota penangkapan ikan yang ketat. Strategi ini berhasil menjaga populasi tuna dan mendorong berkelanjutan perikanan tuna di wilayah tersebut. Selanjutnya ada budidaya laut inovatif. Yang pertama yaitu ada teknologi budidaya modern. Sistem resirkulasi mengurangi penggunaan air dan limbah. Budidaya multitrofik terintegrasi atau IMTA meningkatkan efisiensi dengan menanamkan berbagai spesies dalam satu sistem. Yang kedua ada spesies budidaya potensial. Ada rumput laut, kerang-kerangan, dan ikan lokal berpotensi besar sebagai sumber pangan laut yang berkelanjutan. Contoh yaitu ada budidaya rumput laut di NTT. Yaitu pengembangan budidaya rumput laut di Nusa Tenggara Timur memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri pangan laut. Selanjutnya ada sumber pangan alternatif dari laut. Yang pertama yaitu ada alga dan mikroalga mengandung nutrisi tinggi sebagai protein, vitamin, dan mineral. Potensi mereka sebagai suplemen pangan dan bahan pangan fungsional sangatlah besar. Selanjutnya ada invertebrata seperti ubur-ubur, teripang, dan bulu babi merupakan sumber protein dan mineral yang belum banyak dimanfaatkan. Pemanfaatan mereka dapat meningkatkan keanekaragaman pangan laut. Adapun tantangan dan solusi. Yang pertama, posisi laut seperti plastik, limbah industri, dan tumpahan minyak mencemari ekosistem laut dan mengancam kesehatan pangan. Yang kedua yaitu ada perubahan iklim mengakibatkan kenaikan suhu air dan pengasaman di laut. Hal ini tentunya dapat mengancam kelangsungan hidup spesies di laut. Yang ketiga yaitu ada kebijakan pengelolaan sampah yang efektif. Investasi dalam teknologi ramah lingkungan dan adaptasi budidaya laut terhadap perubahan iklim dapat mengurangi dampak negatif. Selanjutnya, ada kebijakan dan regulasi. Yang pertama, pemerintah berperan penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor perikanan dan budidaya laut yang berkelanjutan. Yang kedua, yaitu ada regulasi dan melindungi ekosistem laut dan memastikan kualitas pangan laut, penting untuk menjaga kesehatan laut dan sumber daya laut. Selanjutnya yaitu ada insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik berkelanjutan dapat mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas produk pangan laut. Selanjutnya ada pun peluang investasinya. Yang pertama yaitu 100M, permintaan global. Proyeksi pertumbuhan permintaan pangan laut global menunjukkan peluang bisnis yang menjanjikan sektor ini. Yang kedua yaitu ada 200M, dukungan pemerintah, yaitu program pembiayaan, insentif pajak, dan kemudahan perizinan dari pemerintah mendorong investasi di sektor kelautan. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu menuju ketahanan pangan laut yang berkelanjutan. Laut memiliki potensi besar sebagai sumber pangan masa depan. Kita harus melindungi dan memanfaatkannya dengan bijak. Kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan untuk mencapai ketahanan pangan laut. Investasi dalam inovasi dan teknologi kelautan menjamin masa depan yang lebih baik. Terima kasih, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.